Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mari kita awali pertemuan kita kali ini dengan membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allama wa ta'lima wa tadhakkara wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hatta 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati wa rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Radina billahi rabban wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin amin ya rabbal alamin ya mujibas sa'ilin ya sami'u ya basir. Baik, silakan untuk kelompok presenter bisa mempersiapkan, bisa memulai. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat kepada Bapak Ihsan selaku dosen pengampu biologi laut dan juga teman-teman yang berbahagia. Kami dari kelompok 4 akan presentasikan materi pada hari ini yaitu tentang nekton. Selanjutnya, Kak. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama Alina Manasikana, yaitu saya sendiri, yang kedua Mbak Nafi Datuniswah, dan yang ketiga yaitu Mbak Rias Tata Rahmadani, dan yang keempat yaitu Mbak Zulfa Ratus Umairah. Selanjutnya Mbak, sebab materi pada hari ini yaitu yang pertama yaitu definisi nekton, yang kedua karakteristik nekton, yang ketiga komposisi nekton, yang keempat klasifikasi nekton, yang kelima ada nekton, yang keenam fungsi nekton dan kaitannya dalam Al-Quran. Untuk sebab yang pertama yaitu definisi nekton. Nekton berasal dari bahasa Yunani yang artinya berenang. Nekton adalah hewan-hewan laut yang dapat bergerak ke sana kemari. Nekton laut adalah berenang di laut, berbeda dengan plankton yang hanya hanyut mengikuti arus.
Nekton ditentukan oleh kemampuan mereka berenang dengan kuat melawan arus laut. Nekton menghuni semua zona ekologi lautan, dari perairan dekat permukaan, epipelagis, hingga jurang laut dalam, termasuk hewan pelagis dan epibentik. Dan yang kedua yaitu karakteristik nekton. Ciri spesifik nekton yaitu mampu berenang, mempunyai kemampuan dan alat untuk bergerak secara aktif dalam air, mampu bergerak dalam tubuh air, mempunyai alat gerak aktif yang dapat mendorong tubuhnya di dalam tubuh air. Ikan memiliki sirip, cumi-cumi, dan gurita mempunyai tentakel. Memiliki sistem saraf dan alat gerak yang terkoordinasi, dan yang terakhir yaitu mempunyai alat sensor untuk mengetahui pergerakan dirinya dan merangsang dan mangsanya serta ancaman. Dan sebab selanjutnya yaitu tentang komposisi nekton. Invertebrata yang dapat digolongkan nekton hanya moluska cephalopoda. Ada juga golongan ikan holophygelagi, yaitu ikan yang menghabiskan seluruh waktu di daerah epipelagi. Jumlahnya sangat berlimpah di permukaan perairan tropik dan subtropik. Ada juga kelompok mamalia laut yang merupakan kelompok terbesar kedua dari nekton bahari. Ada juga kelompok reptil nektonik serta kelompok burung laut seperti penguin. Dan untuk subbab selanjutnya akan disampaikan kepada Mbak Tata. Kepada Mbak Tata saya persilahkan. Materi selanjutnya akan saya bacakan, yaitu klasifikasi nekton. Lanjut, Mbak. Pertama, nekton itu dibagi ke dalam dua filum, yaitu filum chordata dan molluska. Filum chordata ini memiliki subfilum vertebrata yang terbagi ke dalam beberapa kelas seperti kelas Chondrichthyes, Osteichthyes, dan Agnatha. Ada kelas reptil yang terdiri dari Orthosquamata dan Testudines, kelas Aves yang terdiri dari Ordo Venisiformes, dan kelas mamalia yang terdiri dari Ordo Cetacea, Pinnipedia, dan Sirenia. Adapun kelas dari filum molluska yang tergolong dalam nekton yaitu kelas Cephalopoda. Lanjut, Mbak. Kelompok ikan yang pertama yang tergolong vertebrata yaitu kelompok ikan terdiri dari ikan bertulang rawan seperti hiu dan pari, ikan bertulang sejati seperti ikan tuna, ikan layar, dan kelas Agnatha seperti lamprey dan hagfish. Beberapa kelompok ikan berbeda dalam golongan nekton seperti holophygelagi atau ikan yang menghabiskan hidup di daerah epipelagi, contohnya ikan hiu tertentu. Dan yang kedua, meroepipelagik yaitu ikan yang menghabiskan sebagian hidup di daerah epipelagi. Lanjut, Mbak. Yang pertama contohnya ada ikan layar, yaitu ikan ini memiliki rahang seperti marlin, dan ikan layar sangat memanjang berbentuk paruh. Tidak memiliki karakteristik karnivora dan menggunakan paruh untuk memukuli mangsa. Ada lagi contohnya ikan tuna. Ikan ini merupakan ikan dengan kemampuan jelajah paling luas di lautan terbuka. Mereka harus terus berenang atau mereka akan tenggelam karena kekurangan kantong renang. Aktivitasnya membutuhkan banyak energi dan pasokan oksigen. Untuk menyuplai oksigen, tuna harus berenang dengan cepat dan memindahkan air dalam volume besar melalui insangnya. Contoh selanjutnya ada mola-mola laut. Mereka ini memiliki kemampuan berenang yang berbeda dengan tuna, yang mereka berenang lebih santai, dan ikan ini ketika dewasa menghabiskan sebagian besar waktunya untuk berbaring miring di permukaan air, memiliki sirip ekor dan sirip punggung serta dubur menonjol.
Dilindungi lapisan tulang rawan dengan tebal 5-10 cm di bawah permukaan kulit dan mudah terserang oleh parasit. Lanjut, Mbak. Ada ikan bertulang rawan yaitu ikan hiu seperti hiu biru dan hiu martil. Memiliki tubuh ramping dan gaya hidup pelagis. Banyak dari spesies hiu adalah vivipar. Hiu martil dan hiu biru mempertahankan hidup di dalam tubuh dan memasok nutrisi melalui darah. Hiu menghasilkan lebih sedikit anak setiap musim kawin. Contoh lagi ada ikan pari. Makanan utama pari manta yakni ikan kecil dan plankton. Mereka menyalurkan ke mulut dengan eksistensi berdaging besar disebut labial flaps. Lanjut. Yang kedua ada kelompok reptil yaitu dari ordo Squamata. Contohnya dari ikan ular laut berperut kuning Pelamis platurus. Mereka menggosokkan kulitnya yang luruh ke bebatuan atau karang. Ular ini menyelipkan tubuh ke dalam dan keluar dari simpul, mengikis kulitnya sendiri. Ular laut berkulit kuning betina mempertahankan telurnya di dalam saluran reproduksi sampai menetas. Ada yang kedua ada ordo Testudines yang terdiri dari jenis penyu-penyuan, misalnya penyu belimbing yang memiliki cangkang yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan penyu lainnya. Mereka mengkonsumsi zooplankton mereka mengkonsumsi zooplankton. Cangkang penyu laut terdiri dari dua lapisan. Lapisan luar terdiri dari protein dan lapisan dalam terdiri dari tulang. Yang ketiga ada kelompok burung. Satu-satunya burung yang dapat dimasukkan dalam nekton yaitu adalah penguin. Penguin tidak bisa terbang serta mengkonsumsi krill, cumi-cumi dan ikan. Tubuhnya ditutupi oleh bulu. Penguin lebih padat dibandingkan jenis burung lainnya. Dengan mengacak-acak bulu, mereka dapat menjebak lebih banyak atau lebih sedikit udara. Selain itu ada juga lapisan lemak yang ada di bawah kulit guna melindunginya. Yang selanjutnya ada kelompok mamalia dari ordo Cetacea yaitu paus dan lumba-lumba. Mereka ini sangat mirip dengan ikan, tidak memiliki rambut kecuali beberapa helai rambut di kepala. Ekornya terdiri dari jaringan ikat padat dan kebanyakan Cetacea memiliki sirip punggung dan memiliki adaptasi untuk mencegah masuknya air ke dalam saluran pernapasan. Ada ordo yang selanjutnya ada Pinnipedia terdiri dari anjing dan singa laut. Makanan terbesar mereka adalah invertebrata yang lebih besar. Tubuh terbentuk gelondong dan memiliki beberapa lapisan lemak tebal. Pada pocit, tungkai belakang hanya untuk berenang dan saat di darat, tungkai ini diseret. Ada anjing laut, kaki belakang berfungsi sebagai kaki saat di darat. Selanjutnya ordo Sirenia yang terdiri dari duyung dan manati. Tubuhnya ramping tidak berbulu, kaki depan membentuk sirip, panggul vestigial tanpa tungkai belakang serta berekor cacing. Perbedaan kedua hewan tersebut terletak pada anatomi dan habitat. Yang selanjutnya invertebrata. Dari filum mollusca yang termasuk dalam nekton yaitu dari kelas Cephalopoda yakni sotong dan cumi-cumi. Mereka memiliki cincin, tentakel dan dari tepi anterior kepala maupun alat bantu gerak. Sotong memiliki cangkang yang kecil yang seluruhnya ditutupi oleh mantel. Cumi-cumi sebagian besar cangkangnya telah hilang dan hanya menyisakan sirip tipis berprotein. Tubuh cumi-cumi disederhanakan sehingga memungkinkan berenang dengan cepat, sedangkan sotong berenang lebih lambat. Sirip samping kedua hewan ini berfungsi sebagai penstabil. Itulah materi klasifikasi nekton. Selanjutnya adaptasi nekton yang terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Niswa atas pemaparan materinya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan kepada Mbak Tata. Kepada Mbak Tata saya persilakan.
Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai adaptasi nekton. Yang pertama yaitu ada distribusi vertikal. Bentuk adaptasi hewan epipelagik yakni dengan pola perwarnaan yaitu memiliki warna putih atau perak di bagian ventral pada badan dan memiliki pigmentasi putih atau perak pada permukaan. Jadi ikan di zona mesopelagik itu berukuran lebih kecil. Kelompok ikan tersebut yakni ada ikan lentera dan ikan-ikan yang melakukan migrasi vertikal lain. Memiliki gigi dan mulut yang besar, memiliki mata yang besar karena adanya fotopore atau organ pemproduksi cahaya. Nah, ini contoh dari ikan-ikan laut dalam, yaitu ada ikan pemancing, ikan penelan yang luar biasa, dan sebagainya. Kemudian selanjutnya yaitu ada daya apung. Nah, daya apung ini merupakan adaptasi yang digunakan hewan nektonik untuk melayang dan bergerak dengan kecepatan yang tinggi. Kebanyakan hewan nektonik ini memiliki kerapatan yang hampir sama dengan air laut. Dalam mengimbangi berat tulang dan jaringan otot, nekton laut melakukan pengurangan kerapatan cairan badan. Ikan juga memiliki gelembung renang yang berfungsi untuk mengatur tubuh ikan saat mengapung. Selanjutnya yaitu ada gelembung gas dan paru-paru ikan. Gelembung gas hanya dimiliki oleh ikan bertulang rawan dan terletak di samping saluran pernapasan. Fungsinya sebagai alat hidrostatik, pernapasan tambahan, dan pembuat bunyi. Gas yang mengisi organ untuk daya apung ada dua macam, yaitu gelembung gas yang kaku dan kuat, dan gelembung gas yang fleksibel dan dapat dipadatkan. Nah, untuk mencapai apung netral, banyak di antara ikan tersebut memiliki gelembung renang internal yang diisi dengan kebanyakan gas yaitu dari gas N2 dan O2. Selanjutnya yaitu ada pergerakan. Nah, hewan melakukan pergerakan dengan berbagai tujuan, di antaranya yaitu mendapatkan makanan, migrasi, reproduksi, menghindari predator, memperoleh daya apung, mengaerasi insang, dan lainnya. Adaptasi struktur dan tingkah laku diperlukan untuk memungkinkan hewan berenang dengan kebutuhan energi yang sedikit. Nah, di sini ada contoh ikan dengan kekhususan bentuk badan. Di sini ada ikan untuk 3 model renang yang berbeda. Ada yang atas sendiri itu ada beruaya dengan tingkat kecepatan renang yang tinggi, kemudian ada berenang cepat dan ada berenang manuver halus. Selanjutnya yaitu bentuk badan. Beberapa jenis ikan yang hidup di dasar laut dan dekat terumbu karang melakukan kamuflase untuk bertahan hidup. Oleh karena itu, bentuk tubuhnya bervariasi. Bentuk badan yang lurus dari kebanyakan nekton merupakan perenang yang cepat. Bentuk badan ideal adalah yang bulat, memiliki daerah permukaan yang kecil atau minimal sebanding volume badan hewan. Nah, di sini ada 3 jenis hewan pelagis dengan bentuk badan yang lurus, yaitu ada lumba-lumba, cumi-cumi, dan juga ikan tuna. Selanjutnya yaitu ada bentuk sirip. Jadi sirip ekor itu memiliki ciri khas yang melebar dari dorsal ke ventral untuk daya dorong. Peningkatan ukuran sirip akan meningkatkan hambatan friksional total dari tubuh ikan. Ekor pada kebanyakan ikan pelagis dibagi dalam kategori bentuk bulat atau rounded, truncate, forked, lunate, dan heterocercal. Nah, ini contoh ikan terbang Exocoetus menggunakan sirip dada yang besar untuk peluncuran. Nah, terus ini ada 2 jenis ikan yang menggunakan sirip punggung dan sirip anal untuk pergerakan. Yang atas itu
Ini merupakan ikan pelatuk dan ini ikan matahari atau ikan mola. Selanjutnya yaitu ada migrasi nekton. Jadi pada beberapa hewan migratori, skala migrasinya adalah samudra dengan jarak tempuh yang panjang. Migrasi tersebut merupakan adaptasi untuk eksploitasi sumber daya yang diperlukan pada kisaran yang luas untuk kesuksesan reproduksi atau makanan. Rute migrasi ikan-ikan migratori terkait dengan daerah makanan dan wilayah-wilayah yang digunakan untuk reproduksi. Beberapa rute migrasi berada pada arah yang sama dengan arus. Selanjutnya yaitu ada orientasi atau penyesuaian. Hewan darat dan burung diketahui menggunakan tanda di darat yang dapat dikenali untuk orientasi mereka. Selanjutnya yaitu ada organ sensori. Organ sensori ini berperan untuk menghubungkan sistem saraf internal mereka dengan stimuli atau rangsangan mekanik atau elektromagnetik dari lingkungan sekitarnya. Peralatan sensori merupakan sel-sel reseptor atau organ-organ khusus untuk mengubah rangsangan ke dalam suatu impuls saraf yang selanjutnya menghantarkan ke otak di mana persepsi dari rangsangan terjadi dan sebuah respon dimulai. Selanjutnya yaitu ada penerimaan kimia atau kemoresepsi. Rasa dan bau bagi hewan nekton digunakan untuk mendeteksi dan mengidentifikasi bahan-bahan kimia terlarut dalam air laut. Penciuman yang dideteksi melalui sel-sel sensori olfaktoru atau organ penciuman dan bahan-bahan kimia terlarut dalam air telah sangat berkembang pada ikan. Selanjutnya yaitu ada organ penglihatan. Sistem optikal pada mata mampu melakukan pengumpulan cahaya dan membentuk suatu fokus bayangan untuk dianalisa oleh retina. Kornea memiliki peran dalam memfokus cahaya yang sangat kecil, yang akibatnya lensa mata menjadi lebih bulat untuk meningkatkan pemfokusan. Ron pada invertebrata merupakan sel retina yang sensitif terhadap cahaya yang lebih rendah daripada kon yang merupakan sel-sel retina lain yang sensitif terhadap cahaya intensitas tinggi. Selanjutnya yaitu ada organ keseimbangan. Organ tersebut disebut statosis yang mengandung partikel-partikel kapur yang disebut dengan statolit. Telinga ikan memiliki dua jenis reseptor, yakni kanal semisirkular dan otolit. Hewan vertebrata menggunakan sensori dasar yang strukturnya seperti sel rambut dalam bentuk sebuah neuromas. Nah, pada cumi-cumi yang disebut organ labirin. Selanjutnya yaitu ada organ penerima suara atau indera pendengar. Ikan mendeteksi suara dengan sel-sel rambut sensori secara mekanik. Organ-organ yang berhubungan dengan penentuan pada suara ikan adalah otolit dan kemungkinan juga sistem garis lateral. Pada setiap sisi kepala, 2 atau 3 otolit yang ditutupi kantong-kantong yang terisi cairan di mana mereka bersentuhan langsung dengan neuromas. Selanjutnya yaitu ada organ penerima mekanik dan listrik. Ikan hiu, cucut, dan pari semuanya menunjukkan jaringan dari lubang-lubang kecil yang tersusun pada puncak kepala mereka. Nah, setiap lubang dihubungkan melalui saluran pendek yang terisi semacam selai atau agar dengan suatu ampula renzine yang berbentuk botol. Ampula tersebut berhubungan dengan sistem garis lateral ikan. Selanjutnya yaitu ada adaptasi pertahanan dan kamuflase. Mekanisme kamuflase yang dilakukan adalah dengan 3 cara, yaitu badan harus transparan, warna tubuh yang tidak mencolok, dan bentuk badan yang tidak mencolok atau perubahan bentuk badan. Pada beberapa spesies ikan yang memiliki kemampuan pergerakan yang lambat, memiliki bentuk tubuh yang berduri serta seperti ikan buntal, sehingga predator tidak nyaman memakannya, juga memiliki zat yang beracun. Selanjutnya yaitu ada ekolokasi.
Hewan akuatik mengembangkan suatu struktur penerimaan gelombang suara yang terletak di kepala mereka. Pada cetacean, struktur tersebut digunakan untuk ekolokasi. Selama nekton bergerak, gelombang suara terus-menerus dihasilkan dan sensorinya terus mengevaluasi gelombang suara yang dipantulkan. Hal tersebut sebagai bentuk pengecekan nekton terhadap objek di sekitarnya. Selanjutnya yaitu ada adaptasi reproduksi nekton. Telur dari hewan betina dibuahi oleh hewan jantan dalam air atau dalam saluran reproduksi hewan betina, dan perkembangan embrio menuju generasi baru. Perkawinan, pemijahan, dan aktivitas reproduksi lainnya umumnya periodik dan lebih sering terkait dengan suhu air yang lebih tinggi pada bulan-bulan musim panas dan musim semi. Nah, itu tadi penjelasan diri saya mengenai adaptasi nekton. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Ini masih live sepertinya. Monggo langsung di take over sama kelompok yang lain, anggota kelompok yang lain. Baik, langsung saja materi yang keenam akan saya lanjutkan, yakni mengenai fungsi nekton dan nekton dalam Al-Quran. Selanjutnya, Mbak. Baik, fungsi nekton. Yang pertama, yakni menduduki posisi penting dalam rantai makanan. Yang kedua, berperan penting dalam ekonomi dan ekologi samudra. Yang ketiga, jembatan penghubung antara kelompok hewan herbivora dan kelompok tropik selanjutnya. Nah, sifat khas rantai makanan mempunyai pengaruh yang penting dalam menentukan jumlah produksi ikan di beberapa wilayah lautan. Kemudian yang kelima, yakni bagi manusia, nekton sangat bermanfaat bagi manusia untuk perbaikan gizi dan juga peningkatan ekonomi. Kita ketahui bahwasanya ikan memiliki banyak kandungan mineral, kalsium yang baik bagi tubuh. Kemudian yang keenam, bahan dasar bagi terbentuknya mineral laut seperti gas dan juga minyak bumi. Selanjutnya, Mbak. Nah, di sini ada pembahasan yakni nekton dalam Al-Quran, yakni pada Quran Surat Al-A'raf ayat 163, yang artinya bahwa dan tanyakanlah kepada Bani Israel tentang negeri yang telah di dekat laut ketika mereka melanggar aturan pada hari Sabtu, di waktu datang kepada mereka ikan-ikan yang berada di sekitar mereka terapung-apung permukaan air, dan di hari-hari yang bukan Sabtu, ikan-ikan itu tidak datang kepada mereka. Demikianlah kami mencoba mereka disebabkan mereka berlaku fasik. Selanjutnya, Mbak. Kemudian ada Quran Surat An-Nahl ayat 14, yakni yang artinya, dan dialah Allah yang menundukkan lautan untukmu agar kamu dapat memakan daripadanya daging yang segar atau ikan, dan kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai, dan kamu melihat bahtera berlayar padanya, dan supaya kamu mencari keuntungan dari karunia-Nya dan kamu bersyukur. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mbak Tata. Untuk selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Kami kelompok 4 akan membuka 4 pertanyaan. Silakan teman-teman yang mau bertanya atau yang belum, pasti ada yang belum dipahami, persilahkan.
Ya, Mbak Rosa, silahkan. Baik, terima kesempatannya motor. Saya Rosa Putridani, izin bertanya. Disebutkan oleh kelompok presenter tadi bahwa tubuh kainekton merupakan bahasa bentuknya mineral seperti dan juga minyak bumi. Dan itu setelah memproses yang panjang dalam jangka waktu yang ribuan bahkan jutaan tahun. Nah, ikan itu kan kalau mati akan naik dalam tanda petik mengambang permukaan laut. Itu untuk bungkai nekton bisa di dalam dasar lautan membentuk mineral laut itu bagaimana dan apa yang membuat prosesnya lebih lama. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak atas pertanyaannya. Pertanyaannya akan kami tampilkan terlebih dahulu. Untuk teman-teman yang mau bertanya, silakan. Mbak Ismawati, silakan. Baik, terima kasih. Saya Ismawati Fuadia, izin bertanya. Di makalah kan disebutkan ya Mbak terkait cetacea itu merupakan makhluk yang cerdas. Nah, yang ingin saya tanyakan mengapa cetacea itu dikatakan makhluk yang cerdas? Dan kalau ada contohnya, tolong sebutkan contoh perilaku dari cetacea yang menunjukkan kecerdasannya itu sendiri. Terima kasih. Iya, terima kasih Mbak. Selanjutnya yaitu Mbak Khofifah. Silakan. Baik, terima kasih. Saya di sini mau bertanya, bagian-bagian tubuh nekton pastinya memiliki fungsinya masing-masing untuk bertahan hidup. Lalu, bagaimana dengan nekton yang mengalami gangguan pada tubuhnya sehingga tidak dapat melaksanakan fungsinya? Gangguan atau penyakit apa yang biasa terjadi pada hewan nekton ini? Lalu bagaimana cara mencegahnya dan mengobatinya? Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak. Pertanyaan terakhir yaitu Mbak Erlina, silahkan. Baik, terima kasih. Nama saya Erlina dengan NIM 126208208203087, izin bertanya. Dikatakan dalam makalah, salah satu karakteristik dari nekton ialah mempunyai alat sensor untuk mengetahui pergerakan dirinya dan mangsanya atau ancaman. Lalu pertanyaan saya, seperti apa gambaran umum alat sensor tersebut dan apa yang membuat istimewa dari alat sensor tersebut hingga dikatakan sebagai karakteristik dari nekton sendiri? Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Erlina. Selanjutnya kami kelompok 4 untuk mendiskusikan terlebih dahulu. Kita akan menayangkan video 15 menit. As you recall from the marine classification video tutorial, there are two types of whales. How does each feed? Toothed whales are predators. Baleen whales are filter feeders that employ a rather ingenious hunting method known as bubble netting. These humpback whales in Alaska are demonstrating. Whales locate large schools of fish, dive down below them, and release bubbles in a curtain around the school. Those bubbles effectively trap the school in a cylinder surrounded by a bubble curtain. One of the whales can then rise up the center of the cylinder with their mouths open. Their distendable grooved throats expand, and they gulp up all the water and the fish within it. When they reach the surface, the whales close their jaws. The baleen plates that hang from their top jaw acts as a sieve, and they squeeze their throat tight to spit all the water out through the baleen sieve.
The larger organisms are trapped on the inside of the baleen, and the whale uses its large tongue to wipe off the edibles and swallow them. There's one special type of baleen whale, the California gray whale, that employs one more method. It is also a deposit feeder, as these whales will swim right up to the shore and use their baleen to sift crustaceans out of the sand. These images and video show that feeding method in action. Echolocation is a process used mostly by toothed whales to gather information about objects found in the water around them, including their distance away and their density. For example, a dolphin can see not only how far away a fish is, but what kind of fish, its size, and whether it's got bones or cartilage inside. Sound waves are produced by blowholes, reflected off the front of the skull, and focused by a melon or spermaceti organ that acts as a lens. These directed sound waves bounce off objects in the water, return to the whale, which then picks up the reflected sound in its jaw. Vibrations of the jaw are interpreted by the brain, and an image of the surroundings is provided. Most whales are migrants, which means they travel large distances seasonally. Most will migrate to the polar seas during the highly productive summer months to feast on krill, and then migrate elsewhere during the winter months to wait until the next summer. Humpback whales winter in Hawaii and travel there from Alaska. This picture shows the migration route of the California gray whale, which goes as far north as the Arctic Ocean during summer, and then spends its winter in lagoons in Baja California, a state of Mexico. Tourists who travel to these lagoons in January, February, and March will see thousands of these whales cavorting in the shallow waters and giving birth. Generally, they do not feed, but live off the reserves they built over the summer. Because these whales also like to feed through sieving bottom sediment near shore, as discussed earlier, they are a common sight along the California coastline during their migrations. April travels north, and December travels south. Pause now. Other marine migrants include Pacific salmon, who spend their first year of life as juveniles in freshwater rivers, leaving at the end of the year and heading into the ocean. They then spend 2 to 4 years migrating around the northern Pacific before returning to the rivers where they started life. Here they spawn and die in freshwater creeks. These migrations create a spectacular sight of thousands of returning salmon pushing their way upriver to their spawning grounds. European and American eels have the opposite migration. They breed in the center of the North Atlantic Ocean. Juveniles then make their way toward the coasts and up the rivers to live the rest of their lives in freshwater until it's breeding time again and they return back to the oceans. Other migrants include birds. The Arctic tern has the longest migration. Along with a few other species of bird, they fly from pole to pole twice a year to catch the summer polar high-productivity waters at both poles. San Francisco Bay is one of their stopping points during the migration. Lobster migrate each season, spending the summer with the low-wave energy in the shallows in nests, and retreating to the greater depths in winter when the larger storm waves appear. Seals and sea lions have rookeries where they head during mating season. The rest of the year they feed, either coastally or at sea, like elephant seals. The deep scattering layer migrates every day from below the pycnocline to above the compensation depth to feed at night, and return to the depths for protection during the day, as discussed in previous lectures. Pause now. Go to the surface to eat. Food is scarce in the deep sea. Light is minimal, and motion is limited by the low oxygen.
Mostly fish that live at these depths and that don't join the nightly migration to the surface wait patiently for a meal to happen by. They have a number of characteristics that Baik, langsung saja untuk pertanyaan dari Mbak Isma akan dijawab oleh Mbak Niswah. Kepada Mbak Niswah, persilahkan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Ismawati yang bertanya mengapa Cetacea dikatakan sebagai makhluk cerdas dan disebutkan perilaku yang menunjukkan kecerdasan mereka. Cetacea merupakan ordo dari kelas mamalia yang hidup di laut seperti paus dan lumba-lumba. Mereka ini dianggap cerdas karena mereka terkenal sebagai peniru yang berbakat, pembelajar yang cepat. Paus dan lumba-lumba memiliki otak yang besar. Lumba-lumba memiliki rasio otak terhadap tubuh kedua setelah manusia. Mereka memiliki otak yang kompleks yang membantu dalam ekolokasi untuk berkomunikasi dan bernavigasi. Kemampuan ekolokasi mereka sangat fenomenal. Mereka dapat menentukan detail yang luar biasa tentang segala sesuatu di sekitar mereka. Mereka menggunakan ekolokasi untuk berburu dan menavigasi bahkan di dalam air yang gelap dan keruh. Lumba-lumba dapat memeriksa kehamilan satu sama lain dengan menguping bunyi klik ekolokasi lumba-lumba lain untuk mencari tahu apa yang mereka lihat. Otak paus dan lumba-lumba ini mengandung sel otak khusus yang disebut dengan neuron gelondong. Ini terkait dengan kemampuan lanjutan seperti mengenali, mengingat, bernalar, dan berkomunikasi, memahami, beradaptasi dengan perubahan, pemecahan masalah, dan pemahaman. Jadi sepertinya mereka ini pemikir yang mendalam. Tidak hanya itu, bagian otak mereka juga memproses emosi, yaitu sistem limbik. Contoh perilaku kecerdasan mereka seperti pada paus yang telah disebutkan di makalah, ada kebiasaan mereka seperti kebiasaan paus yang terkadang menjulurkan kepalanya keluar dari air untuk mengamati sekelilingnya. Kemampuan perilaku tail slapping yang mereka suka mengangkat ekornya yang besar dan tinggi-tinggi di atas air dan menampar ke permukaan dengan kekuatan sedemikian rupa untuk membuat percikan air dan menghasilkan suara yang cukup keras hingga terdengar pada jarak yang jauh. Untuk lumba-lumba, mungkin di sini pernah lihat ya ada itu atraksi lumba-lumba itu ya, kan itu mereka kayak dapat mengerti apa yang diperintahkan manusia dan seperti mereka ini sangat komunikatif gitu ya. Dan itu merupakan contoh dari kecerdasan lumba-lumba. Ya Mbak, itu saja jawaban dari saya. Baik, terima kasih Mbak Niswa. Baik, untuk selanjutnya yaitu saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Mbak Khofifa.
Pertanyaannya yaitu bagian-bagian tubuh nekton pastinya memiliki fungsi masing-masing untuk bertahan hidup. Lalu bagaimana dengan nekton yang mengalami gangguan pada tubuhnya sehingga tidak dapat melaksanakan fungsinya? Dan gangguan atau penyakit apa yang bisa terjadi pada hewan nekton? Dan lalu bagaimana cara mencegah dan mengobatinya? Nah, untuk penyakit yang dapat membuat gangguan fungsi yang dialami oleh kumpulan nekton, khususnya ikan, seperti penyakit infeksi bakteri, virus, jamur, parasit, serta penyakit non-infeksi seperti stres, tumor, gangguan gizi pakan, traumatik, penyakit gelembung gas yang terperangkap pada mata dan kulit ikan, dan gangguan mata pada ikan seperti bengkak dan terlihat keruh. Nah, ada beberapa cara mencegah penyakit pada kumpulan nekton terutama ikan, yaitu namanya hidup sebagai peliharaan atau yang hidup di tempat pembudidayaan. Karena untuk yang hidup di lautan bebas akan cukup sulit untuk mengontrol dan mencegah penyakit pada kumpulan nekton. Pengendalian hama dan penyakit ikan yang dimaksudkan untuk mengendalikan serangan hama dan penyakit seperti vaksinasi ikan, monitoring kesehatan ikan, pemasangan waring atau pagar di sekitar tambak atau kolam ikan, pengeringan dan pengapuran sebelum digunakan, pemasangan saringan pada saluran inlet, pembersihan sekitar kolam, pemasangan serta atau tali waring di atas kolam ikan, ataupun pemberantasan hama dan penyakit seperti penggunaan kaporit, saporin, atau bahan lainnya yang dapat berbahaya atau bahkan bahan yang berbahaya. Nah, kurang lebih seperti itu, Kak. Seperti itu. Gimana? Baik, Mbak. Terima kasih atas jawabannya. Untuk selanjutnya yaitu pertanyaan dari Mbak Alina akan dijawab oleh Mbak Tata. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Erlina, itu mengenai alat sensor pada nekton. Gambaran umum ya, gambaran umum dari alat sensor tersebut dan apa yang membuat alat sensor tersebut menjadi istimewa sehingga dikatakan sebagai karakteristik dari nekton sendiri. Nah, jadi alat sensor itu memiliki fungsi sebagai untuk mengetahui pergerakan dirinya dan mangsanya atau dari suatu ancaman. Terus ada beberapa nekton seperti lumba-lumba dan juga paus yang memiliki suatu sistem yang disebut dengan sistem sonar. Nah, sistem sonar ini merupakan sistem yang digunakan untuk mendeteksi tempat dalam melakukan pergerakan dengan deteksi suara frekuensi tinggi atau yang disebut ultrasonik. Jadi lumba-lumba ini menggunakan sistem sonar untuk berkomunikasi, mengindra benda-benda di lautan, dan juga mencari makan. Nah, cara kerjanya gimana? Jadi cara kerja sistem sonar pada lumba-lumba itu tadi sudah disepil sedikit ya di video yang kami tampilkan. Jadi lumba-lumba bernafas melalui lubang yang ada di atas kepalanya, tepat di bawah lubang
itu terdapat kantung-kantung kecil yang berisi udara. Dengan mengalirkan udara melalui kantung-kantung tersebut, lumba-lumba menghasilkan bunyi dengan frekuensi yang tinggi. Kantung udara tersebut berperan sebagai cermin akustik yang memfokuskan bunyi yang dihasilkan oleh kumpulan kecil jaringan lemak yang berada tepat di bawah lubang pernapasan. Nah, kemudian bunyi tersebut dipancarkan ke arah sekitarnya secara terputus-putus. Gelombang bunyi lumba-lumba segera memantul kembali apabila membentur suatu benda. Kemudian pantulan gelombang bunyi tadi ditangkap di bagian rahang bawahnya yang disebut dengan jendela akustik. Nah, dari bagian tersebut informasi bunyi diteruskan ke telinga bagian tengah yang kemudian diteruskan ke otak untuk diterjemahkan. Pantulan bunyi dari sekelilingnya memberi informasi rinci tentang jarak benda-benda dari mereka seperti ukuran dan pergerakannya. Nah, dengan cara tersebut lumba-lumba dapat mengetahui lokasi mangsanya dan juga lumba-lumba bisa saling berkirim pesan meski terpisah jarak lebih dari 200 km. Jadi seperti itu ya kurang lebih penjelasan dari saya mengenai gambaran umum alat sensor tersebut. Kemudian apa yang membuat alat sensor tersebut istimewa sehingga dikatakan sebagai karakteristik dari nekton? Ya, keistimewaannya itu tadi dari fungsinya. Jadi dapat digunakan untuk berkomunikasi, mengindera benda-benda di lautan, mencari makan, dan sebagainya. Jadi itu jawaban dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk selanjutnya yaitu pertanyaan dari Mbak Rosa akan dijawab oleh Mbak Zulfa. Baik, disampaikan terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Rosa mengenai bangkai nekton yang terendap dalam dasar lautan dapat membentuk mineral laut. Bagaimana prosesnya dan mengapa proses itu begitu lama? Tumpukan nekton dapat berupa tulang dan juga bangkai. Nah, bukan hanya mengapung saja, tulang dan bangkai ini dapat tenggelam dan mungkin ada yang terlarut dalam air. Di sini, bakteri dan juga pengurai memainkan peran penting dalam dekomposisi. Biasanya memerlukan waktu berhari-hari untuk bangkai dapat tenggelam mencapai dasar laut di perairan dalam. Bangkai-bangkai tersebut akan mengendap dan juga bersedimentasi, kemudian sisa-sisanya dapat berevolusi secara kimiawi menjadi hidrokarbon untuk menghasilkan mineral seperti minyak bumi. Nah, mengapa hal tersebut memakan waktu yang lama dalam pembentukan mineralnya? Hal tersebut dikarenakan pada saat bangkai ikan turun ke dasar, ini dipengaruhi oleh ukuran bangkai, kedalaman, suhu air, dan juga jenis serta jumlah organisme yang mengunyah bangkai. Belum lagi juga evolusinya menjadi hidrokarbon. Nah, dapat kita ketahui bahwasannya pembentukan mineral terjadi di dasar kerak di bawah kerak bumi. Nah, bahwasannya di laut dapat diketahui memiliki jumlah mineral dan juga bahan tambang yang melimpah. Hal ini dikarenakan wilayah laut merupakan daerah muara yang dekat dengan sungai, dan juga karena di dasar laut banyak terdapat bentukan alam seperti gunung api di bawah laut. Mungkin seperti itu saja yang dapat saya jawab. Kemudian saya kembalikan ke moderator. Berhubung linknya akan
Sebentar, ayo ngajar Bunda. Iya, ayah ngejar sebentar. Sebentar Mas Rik. Bunda kemana Bunda? Dulu ya, bentar ya. Bunda, tunggu Bunda Mas Rik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kok menggema ya? Menggema sih. Baik, terima kasih untuk tim presenter sudah presentasi dengan sangat baik. Untuk teknis slide dimaklumi karena memang kalau kita menggunakan Google Meet maka kita tidak bisa menampilkan poin secara utuh. Sebentar, ini menggema di sini. Saya menggunakan dua akun. Baik, bisa didengar suara saya? Bisa, Pak. Ya, baik. Mungkin langsung saja. Overall bagus, sudah sangat bagus presentasinya. Jawabannya pun juga sangat lengkap dan beruntung tadi kelompok 4 menyajikan video di tengah-tengah presentasi. Jadi insya Allah sangat membantu karena saya pribadi dengan ditampilkan video itu, ketika saya mendengarkan penjelasan berikutnya, saya menjadi lebih paham untuk materinya. Jadi nice move ya. Kemudian ya tadi ketika presentasi cuma ada beberapa saran dan kritik kecil terkait presentasi. Tadi ada presenter yang
ketika presentasi tertawa sendiri ya ketika melihat teks yang ada di naskah presentasinya ya. Jadi kan kalau seharusnya presenter itu kan sudah membaca naskah di slide-nya. Seharusnya kalaupun memang ada yang lucu, maka audien yang harus lebih tertawa dibandingkan presenter ya. Presenter kan sudah siap seharusnya ya. Jadi mungkin kalau nanti presentasi yang sebenarnya hal-hal yang semacam ini bisa dihindari karena untuk materi yang serius kalau presenternya tertawa nanti audien menjadi kehilangan titik pentingnya. Jadi hanya untuk persiapan saja. Jadi untuk selayaknya kalau presentasi dipersiapkan lebih dahulu, dibaca terlebih dahulu. Jadi nanti akan tahu titik-titik mana yang sekiranya nanti akan mengundang tawa, akan mengundang ketidakjelasan, akan mengundang pertanyaan. Jadi presenter sudah bisa memetakan titik-titik mana saja yang akan seperti itu. Kemudian pelafalan. Jadi tadi juga ada beberapa titik yang pelafalannya itu berbeda 180 derajat dengan makna yang dimaksud oleh slide. Misalkan tadi ketika disebutkan ekstensi atau perpanjangan tubuh, tapi oleh presenter dibaca eksistensi. Ya, jadi artinya sangat-sangat berbeda. Jadi kalau takutnya audien itu ada yang tidak melihat slide tapi fokus mendengar, maka bisa menimbulkan kesalahpahaman. Ya. Jadi mohon bisa lebih tenang presenternya. Karena juga ini kita online, jadi kita presenter bisa sangat tenang untuk menyampaikan materinya, untuk bisa meminimalisir kesalahan-kesalahan pelafalan kata yang artinya bisa 180 derajat berbeda dengan maksud atau makna yang dimaksudkan. Kemudian terkait ekolokasi ya. Jadi memang makhluk hidup selain manusia kan mungkin selama ini banyak di antara kita yang menganggap bahwa mereka itu sederhana, mereka itu ya cuma seperti itu, ikan ya seperti itu, tumbuhan ya seperti itu, dan lain sebagainya. Jadi seringkali kita tanpa sadar underestimate, membuat remeh, menganggap remeh makhluk-makhluk hidup lain, karena kita sudah terbuai dengan anggapan bahwa manusia memang merupakan makhluk yang paling mulia, paling sempurna, paling bagus bentuknya, paling bagus wujudnya, dan lain sebagainya. Seringkali kita terbuai tanpa kita sadar bahwa makhluk yang lain pun memiliki teknologi yang sangat canggih. Ya, hari ini kita diingatkan kembali bahwa ada makhluk lain, ikan-ikanan, termasuk misalkan lumba-lumba yang mereka memiliki teknologi ekolokasi yang ternyata baru-baru ini juga baru ditemukan di tumbuhan juga ada hal yang sama. Ya, memang bukan seperti ekolokasi, tapi konsepnya memang seperti ekolokasi. Maksudnya apa? Jadi memang makhluk hidup itu memiliki sistem komunikasi yang sangat luar biasa ya. Teman-teman bayangkan, mungkin kalau ekolokasi di mana di ikan lumba-lumba ini mungkin insya Allah kita sudah pernah dengar sejak kita SD. Oh maaf, ini ada kelas setelah ini. Tidak Pak. Oh, ya. Ya sebentar lagi ya, kita tambah sebentar lagi. Jadi kalau di ikan lumba-lumba atau mungkin ikan-ikan laut itu teknologi ekolokasi sudah pernah kita dengar sejak beberapa tahun yang lalu, mungkin puluhan tahun yang lalu. Karena saya ingat sejak SD saya sudah mendengar cerita ini, temuan ini, maka insya Allah sudah semua orang tahu. Tapi untuk tumbuhan, kalau mungkin teman-teman pernah melihat status WhatsApp saya, jadi baru saja hal yang hampir sama ditemukan juga di tumbuhan ya. Jadi kita bayangkan betapa sebenarnya lambat sekali ilmu pengetahuan kita berkembang, khususnya bagi tumbuhan, karena fakta yang sama, teknologi yang sama di tumbuhan baru ditemukan beberapa hari yang lalu. Bukan ditemukan, dipublikasikan. Jadi baru diumumkan beberapa waktu yang lalu. Secara umum memang tekniknya sama, mereka mengeluarkan suara, mereka mengeluarkan gelombang, kemudian gelombangnya nanti akan keluar ke lingkungan, kemudian nanti akan menabrak objek, kemudian oleh objek dipantulkan, kemudian ditangkap oleh penerima di tubuh makhluk hidup itu. Ya, masalahnya adalah kita sebagai manusia ini memiliki indera yang terbatas. Kita memiliki indera pendengaran yang terbatas, kita memiliki indera penglihatan yang terbatas, kita memiliki indera yang lain yang terbatas, sehingga segala sesuatu, entah itu suara, entah itu cahaya yang tidak ada di dalam rentang
visible, yang bisa didengar oleh manusia, yang bisa dilihat oleh manusia, maka kita pun tidak akan bisa mendengarnya. Kita tidak akan pernah bisa melihatnya. Oleh karena itu, lagi-lagi materi hari ini mengingatkan kita bahwa kita tidak boleh sombong. Yang tidak kita dengar belum tentu tidak ada, yang tidak bisa kita lihat belum tentu tidak ada. Ya. Hewan laut berbicara, ya, mereka berbicara untuk mengeluarkan suara untuk mengetahui lokasi musuhnya, termasuk juga untuk mengetahui lokasi mangsanya. Bahkan juga mereka mengeluarkan suara untuk mendeteksi apakah di depan mereka ada halangan, rintangan, dan lain sebagainya. Ya. Jadi itu merupakan teknologi yang Allah berikan kepada makhluk hidup selain manusia, yang sebenarnya tidak sesederhana itu. Percayalah, tidak sesederhana itu. Ya. Jadi bahkan untuk tumbuhan saja yang tadi saya sebutkan, untuk tumbuhan tomat yang diujikan tumbuhan tomat sama tumbuhan tomat dan kentang. Ya. Jadi untuk mengetahui bahasanya kentang, bahasa yang dikeluarkan oleh kentang saja, manusia itu perlu menggunakan bantuan komputer. Ya. Jadi mereka ternyata tumbuhan kentang dan tumbuhan tomat itu bisa ngomong. Jadi apakah mereka itu sedang terluka, mereka bisa ngomong. Nah, cuman suaranya itu memang kalau kita dengar secara menggunakan telinga kita itu kelihatannya cuma tek 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 tek. Tapi ternyata tek-teknya itu ada polanya. Jadi seperti sandi Morse, ya. Jadi seperti sandi Morse, kalau kita untuk memahami bahasa itu, maka kita perlu menggunakan bantuan komputer dengan bantuan AI, baru kita bisa mengerti apa maksud dari ucapan atau omongan makhluk hidup tumbuhan tadi, ya. Kemudian apalagi ya, itu teknologi yang ada di makhluk hidup. Teknologi mereka bisa bersuara, jelas mereka bisa bersuara. Apakah mereka bisa ngomong? Ya, beberapa di antara mereka sudah terbukti bisa ngomong, maksudnya bersuara yang ada artinya. Kemudian tadi terkait adaptasi, ya, banyak sekali makhluk hidup. Kita tahu bahwa hari ini kita berbicara tentang nekton, yang berarti nekton itu punya kemampuan untuk bergerak, yang mana berarti kalau mereka mendapati lingkungan mereka tidak ideal bagi mereka, maka mereka bisa bergerak untuk mendapatkan kondisi yang ideal bagi mereka. Entah itu ideal tentang makanannya, entah itu ideal tentang suhunya, entah itu ideal tentang sinar mataharinya, dan lain sebagainya. Jadi nekton bisa bergerak. Banyak sekali hewan yang termasuk dalam kategori nekton yang tadi disebutkan oleh tim presenter, meliputi misalkan tadi ikan tuna, kemudian nanti ada burung-burung dan sebagainya. Mungkin di Indonesia mungkin memang belum terlalu kelihatan, ya. Kayak kita belum ada ikan tuna, jadi mungkin kita belum pernah melihat ikan tuna yang sebenarnya. Ikan salmon bermigrasi, kita belum pernah lihat. Tapi di Indonesia itu ada hewan yang dia juga bermigrasi, misalkan sidat. Mungkin ada yang tahu sidat itu kayak belut. Dia ditemukan, dia harganya lebih mahal dari belut, ya. Jadi harganya dia tuh kalau belut mungkin 1 kilo cuma puluhan ribu, tapi kalau sidat itu sudah pernah mencapai ratusan ribu. Jadi sidat ini hidupnya adalah di air payau, di bakau-bakauan, di mangrove. Tapi nanti ketika dia mau bertelur, dia harus bermigrasi dulu ke laut dalam, dan nanti di laut dalam nanti dia baru bertelur. Setelah itu nanti bayinya dia akan kembali lagi ke mangrove, membesar di sana, kemudian nanti bertelur lagi ke lautan darat. Jadi banyak makhluk hidup, hewan-hewan yang termasuk nekton yang dia beradaptasi dengan berpindah-pindah untuk mendapatkan lingkungan yang sesuai dengan kebutuhan hidup dia. Ya. Jadi di Indonesia ada sidat, burung-burung, mungkin ada beberapa burung-burung di Indonesia. Kalau di negara dengan 4 suhu itu akan terlihat sangat jelas, ya. Banyak burung itu yang bermigrasi, yang mereka itu hanya akan muncul di sekitar rumah kita ketika musim-musim tertentu, ya. Seperti pengalaman saya ketika di Jerman kemarin, persis di depan rumah saya, di jendela rumah saya, karena saya tinggal di lantai 2. Jadi persis di lantai 2, di depan rumah saya itu ada rumah hewan, rumah burung. Yang burung itu hanya akan muncul di rumah saya ketika musim summer, musim panas, ya. Jadi ketika musim gugur, mereka sudah mulai pergi. Musim dingin mereka pergi, sudah tidak ada. Nanti musim summer berikutnya baru mereka akan muncul. Dan di musim berikutnya pun juga ada burung yang menempati rumah itu. Jadi di sana itu ada sistem burung itu menyewa rumah, ya. Jadi musim summer rumah burung itu ditinggali burung A, dan di musim berikutnya rumah burung itu ditinggali oleh burung yang lain, ya. Jadi betapa luar biasanya pola hidup
hewan-hewan yang mungkin sering kita anggap pola hidup mereka sederhana, tapi ternyata tidak sesederhana itu ya. Jadi mereka terus berpindah untuk mendapatkan kondisi hidup yang sesuai dengan mereka, kebutuhan mereka. Kemudian tadi disebutkan oleh Mbak Nafida bahwa memang salah satu contoh cetacean, ini pertanyaan dari Mbak Fuadiah tadi, memang mereka terkenal cerdas karena memang otaknya memiliki kemampuan untuk membaca pola ya. Jadi banyak hewan yang memiliki kemampuan untuk membaca pola. Sebenarnya semua hewan itu pasti memiliki kemampuan untuk membaca pola ya. Mungkin kita sering anggap bahwa hewan-hewan itu hanya otaknya otak sederhana, bisa mengetahui kognitif sederhana. Yang pintar mungkin hanya burung beo, hanya ikan lumba-lumba dan lain sebagainya. Tapi fakta di lapangan tidak sederhana itu. Karena fakta bahwa mereka bisa bertahan hidup itu pasti karena mereka memiliki kemampuan untuk membaca situasi ya. Mereka bisa membaca situasi, di sini ada predator, di sini ada makanan, maka sebenarnya mereka memiliki kemampuan untuk membaca lingkungan, yang mana itu merupakan tingkat kognitif yang sangat tinggi. Tapi kita berbicara tentang sains, maka kita berbicara tentang kapan sih manusia itu bisa membuka tabir rahasia keilmuan makhluk hidup itu. Sampai detik ini, makhluk hidup yang kita anggap cerdas masih terbatas pada ikan lumba-lumba, mungkin ikan paus, beberapa ikan paus, kemudian kelelawar, kemudian anjing laut, dan beberapa hewan lainnya. Tapi percayalah, di luar sana masih banyak sekali hewan-hewan yang sebenarnya juga cerdas, hanya sayangnya kita sebagai ilmuwan belum berkesempatan untuk meneliti mereka itu. Jadi sekarang saja teman-teman bayangkan, sekarang saja kita sudah mulai sombong, manusia sombong dengan kemampuan AI, kemampuan komputer, yang mana komputer kita diyakini bahwa mereka bisa membaca data dengan independen, dengan tanpa diajari manusia. Jadi kita sekarang sudah sangat bangga dengan ciptaan kita bahwa kita sudah bisa menciptakan ChatGPT yang mereka bisa mengarang indah, bisa menulis esai dengan sangat baik. Bahkan kemarin terbaru ChatGPT sudah bisa lulus ujian keguruan di Amerika. Jadi mereka sudah lulus ujian keguruan, jadi mereka sudah bisa menjadi guru ChatGPT. Bahkan ChatGPT yang baru sudah bisa lulus ujian menjadi pengacara. Dan juga yang saya dengar barusan kemarin, mereka juga sudah lulus ujian kedokteran. Ya. Jadi kita bayangkan mungkin 10 tahun lagi beberapa profesi yang saya sebutkan tadi, ya guru, termasuk kita, guru, dosen, pengacara, kemudian bahkan dokter, itu bisa jadi sudah bisa digantikan posisinya oleh robot-robot yang otaknya di steer atau di drive oleh ChatGPT. Tapi kita seringkali lupa bahwa hewan-hewan atau bahkan tumbuhan itu juga memiliki otak yang mungkin lebih canggih daripada ChatGPT. Ya. Fakta bahwa banyak sekali spesies-spesies yang bisa bertahan hidup sampai detik ini adalah fakta bahwa mereka juga memiliki kemampuan untuk menalar. Ya. Kemampuan untuk menalar meskipun selama ini kita anggap sebagai insting. Ya. Padahal insting itu sebenarnya adalah otak. Ya. Kerjanya otak yang kita anggap bahwa hewan itu punya insting. Padahal kita lupa bahwa hewan itu punya otak itu punya pikiran, meskipun pikirannya nggak secanggih manusia, tapi mereka juga punya otak, punya pemikiran, yang pemikirannya itu sangat menarik untuk kita lihat apakah nanti mereka itu bisa kognitif rendah saja, ataukah bisa kognitif yang lebih tinggi daripada yang selama ini kita sadari. Ya. Jadi mungkin itu yang bisa saya tanggapi untuk hari ini. Sudah sangat bagus presentasinya. Terima kasih untuk presenter dan penanya. Kemudian nanti silakan kalau ada tanggapan silakan langsung angkat tangan. Tapi untuk terkait ujian kita UTS pekan ini yaitu hari Jumat, ujiannya insya Allah nanti online, ya pastinya online. Kemudian nanti akan saya beri waktu 1 hari, ya 24 jam. Jadi kalau kita teman-teman nanti akan saya beri soalnya adalah pada hari Jumat jam 1:30, maka berarti deadline-nya adalah hari Sabtu jam 1:30 ya. Jadi silakan teman-teman untuk mengerjakan selama 1 hari, dan saya harap tidak ada kerjasama antara mahasiswa atau mahasiswi, karena sudah saya beri waktu 1 hari, jadi sangat cukup untuk mengerjakan itu. Dan lebih jadi deadline hari Sabtu jam 1:30 siang saya akan tutup lembar jawabannya. Jadi teman-teman tidak ada lagi kesempatan untuk menjawab setelah hari Sabtu
pukul 13.30 ya. Mungkin seperti itu. Jawabannya nanti akan lewat Google Form. Jadi Google Form akan saya buka mulai besok hari Jumat jam 1:30 siang dan saya tutup hari Sabtu jam 1:30 siang. Jadi lewat dari itu teman-teman sudah tidak bisa lagi submit jawaban atau submit mengedit jawaban. Jadi mungkin dari saya seperti itu. Kalau ada pertanyaan silakan. Aman ya. Baik. Kalau memang tidak ada pertanyaan, kita ketemu hari Jumat jam 13.30. Kemudian pekan depan lagi kita libur ya, kita sudah mulai memasuki Lebaran. Kemudian nanti pekan depannya lagi tanggal 29 April, maaf 28 April kita sudah masuk seharusnya. Silakan teman-teman kalau ingin masuk tanggal 28 bisa ada kuliah, tapi teman-teman di kelas yang lain minta diundur pekan depan. Jadi kalau kelas ini juga minta diundur kuliah tanggal 28 Aprilnya, jadi silakan nanti kalau kita undur ya kita undur harus online, karena saya nggak bisa ngasih kuliah offline di luar hari Rabu, Kamis, Jumat karena saya ada kesibukan lain. Jadi silakan dibahas sama Mbak Nafidah kalau memang kita siap untuk menggeser kuliah. Jadi kita punya hutang kuliah 2 kali karena jumlah pekan kita pas 16 minggu sampai UAS nanti. Jadi kalau ada liburan pas di hari Jumat, maka mau nggak mau kita harus mencari kuliah pengganti di hari yang lain. Baik, mungkin sekian dari saya. Sebelum saya akhiri, apakah ada pertanyaan? Silakan langsung unmute. Kalau tidak ada, mari kita akhirkan bersama. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا الأورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولدينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي فاسمع فضلا وجود منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد عش الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي والحمد للإله في البدء والتناهي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.